Oke, selamat sore teman-teman semua. Minggu ini kita akan melanjutkan bahan kajian kita minggu lalu, yaitu tentang kinetika pertumbuhan mikroorganisme. Sebelumnya, teman-teman sudah mengetahui ada beberapa fase pertumbuhan dalam mikroorganisme itu. Fase lag, ya, fase lag itu fase adaptasi, penyesuaian, fase growth atau fase log atau fase eksponensial itu fase yang pertumbuhan si mikroorganisme, kemudian fase stasioner ya dan fase dead mati. Nah, di fase eksponensial ini tentunya kita harus mengamati berapa laju pertumbuhannya, ya kan? Karena peningkatan dari konsentrasi atau peningkatan dari pertumbuhan biomasa mikroorganisme itu sendiri sangat cepat. Biasanya 2 kali karena dia membelah selnya membelah 2 kali lipat, ya kan? Nah, caranya untuk menentukan berapa laju pertumbuhan dari mikroorganisme, kita bisa menggunakan persamaan ini, ya. Di mana persamaan ini dx-nya itu adalah konsentrasi mikroba. Konsentrasi mikroba dalam bentuk biomasa biasanya ya, atau sebenarnya bisa juga dalam bentuk sel, jumlah sel. Kalau pengamatan konsentrasi biomasa itu biasanya menggunakan berat kering. Jadi ditimbang. Biomasa itu kan massa ya, massa ditimbang beratnya. Tapi kalau pengamatannya menggunakan mikroskop, dia biasanya satuan konsentrasinya itu adalah dalam sel ya, jumlah sel. Bukan miligram berarti. Kalau miligram kan satuan berat, itu untuk biomasa. Jadi tergantung kalian mengukur ya, mengukur berapa jumlah mikroorganisme itu, kalian pakai metode yang mana, atau pakai metode mikroskop atau pakai metode yang berat kering. Nah, X-nya itu, D itu diferensial ya, X-nya adalah konsentrasi. Jadi kalian ukur caranya, diukur di lab yang kemarin. Terus T-nya adalah waktu. Jadi kita amati kan dari waktu ke waktu. Misal kita amati kita hidupkan mikroorganismenya itu di lab, dan dari waktu ke waktu setiap hari, hari pertama, hari kedua itu kita amati pertumbuhannya. Nah, itu selama kita mengamati itulah yang menjadi waktu T-nya ini. Biasanya kalau untuk pertumbuhan mikroorganisme, fase eksponensial itu terjadi di maksimal 2 mingguan. Tapi nggak sampai 2 mingguan, 8 hari ya biasanya. 8 harian itu batas maksimal biasanya fase eksponensial ini. Tapi tergantung juga pengoperasiannya, apakah batch, continue gitu ya. Makanya itu kalian perlu uji di laboratorium dan mengamati apakah mikroorganisme ini tumbuh cepat atau fase pertumbuhannya cepat atau fase pertumbuhannya lambat, seperti yang di minggu lalu dijelaskan. Nanti kalau misalnya kalian nge-lab ya, atau kalian melakukan penelitian, ya kalian bikin biakan mikroorganisme itu di dalam ember gitu misalnya ya. Nah, di dalam ember ini kalian taruh ada mikroorganisme, terus ada nutrien gitu, tambahin nutrien ya. Nutrien ini bisa glukosa, bisa sumber nitrogen gitu ya. Nah, nanti ini diamati tuh dari hari pertama sampai hari dia mengalami fase stasioner mungkin. Jadi atau fase kematian mungkin ya diamatinya. Nah, misalnya kita amati sampai hari ke-14. Nah, setiap hari nanti kalian ambil air di sini, ambil airnya untuk diuji di laboratorium. Jadi kita sampling ya, kita uji di laboratorium gitu ya, kita ambil airnya sedikit. Nah, pengujiannya biasanya sih pakai berat kering ya, jadi kita ketahui ml
MLSS-nya gitu misalnya. MLSS-nya kalau air limbahnya ini adalah air limbah buatan, cukup diketahui pakai MLSS. Tapi air limbah buatan tuh jadi kita membuat air biasa dari air PDAM terus kita campurkan ini tadi ya. Tapi kalau air limbah asli kita ambil air limbah dari PTX itu misalnya. Nah, itu air limbah asli itu pasti mengandung padatan yang lain ya, sumber pencemar dari si PTX itu. Jadi pengamatannya kalau mikroorganisme tidak cukup dengan MLSS karena MLSS ini akan selain mikroorganisme dia juga ada padatan lain, sehingga kalau air limbah asli ya bagusnya mengamatinya dengan MLVSS. MLVSS itu yang lanjutan dari MLSS kemarin yang saya jelaskan. Paham ya? Nah, nanti setelah diamati ini, nah nilai MLSS-nya inilah yang menjadi nilai X-nya ini. Dirata-ratakan. Terus dibagi dengan waktu. 14 hari, misalnya gitu ya. Sama dengan laju pertumbuhan spesifik. Nah, ini yang dicari nanti. Ya, ini yang dicari nanti. Kali dengan X. Gitu ya. Terus ini bentuk pengintegralannya. Bentuk pengintegralnya dari diferensial. Kalau diintegralkan maka D-nya hilang kan diferensialnya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. XT sama dengan X0 eksponensial pangkat mu kali T. Gampang sih, kita kalau mau pakai rumus ini tinggal pakai Excel aja ya. Dimana ini XT-nya adalah konsentrasi biomasa setelah waktu T. Terus X0-nya adalah konsentrasi biomasa mula-mula. Jadi misalnya hari ke-0 sama hari ke-1 dilakukan pengamatan, maka XT-nya itu ya biomasa di hari ke-1. X0-nya biomasa di hari ke-0 gitu. Di mana persamaan sebelumnya tadi apabila ditulis dalam persamaan lain dia bisa menjadi ini ya, bentuk integral yang tadi eksponensial itu bisa menjadi persamaan yang seperti ini. Nggak usah dijelaskan ya bagaimana cara merubah persamaan dari persamaan eksponensial sebelumnya menjadi persamaan ini. Yang jelas kalian tahu persamaan yang digunakan bisa saja kita gunakan yang ini, bisa juga kita gunakan yang sebelumnya gitu. Jadi kalau saya sih lebih seneng yang ini, jadi lebih simple. Ln X, kita bisa cari ln X-nya itu lewat Excel aja. Jadi ketika kita tahu nilai X itu kan konsentrasi ya kan. Konsentrasi itu kan bisa ketahui dari hasil pengukuran di laboratorium. Nah, nanti di nilai X itu ya kita akan ubah langsung aja menjadi ln X di Excel, lebih mudah. Nanti persamaan ini itu sebenarnya bisa didapatkan dengan membuat grafik. Grafik menghubungkan antara ln X T versus T. Jadi kita punya data nanti ditabulasi ya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan seterusnya gitu. Nanti di setiap hari itu kan kita lakukan sampling tuh nilai MLVSS-nya. Nah, nanti kita catat MLVSS di hari pertama, MLVSS di hari kedua, dan seterusnya gitu ya. Jadi misalnya ini ada tabel hari ke-0 sama tabel ln X atau X-nya dulu ya, misalnya. Ini, tunggu. Ini T, ini X, misalnya. Ini ln X. Nah, nanti ketika sudah diketahui data-datanya gitu ya, misalnya dari hari ke
hari sampai hari ke-10 gitu ya. Ini juga berapa konsentrasinya. Nah, ini juga terus dihitung ya di Excel. Rumusnya kan sama dengan len gitu ya. Sama dengan len terus klik ini. Klik data X-nya sama. Jadi di sini nanti kalian di Excel itu pakai rumus sama dengan len, klik yang ini, itu dapat len X-nya. Nanti setelah ini terisi semua tabelnya, kita buat grafik yang menghubungkan antara XT dan T. Jadi nanti di sini adalah T, ini adalah XT. Len X. Len X. Nanti grafiknya mungkin seperti ini. Dari sini nanti kita klik kanan ya. Si grafiknya ini kita klik kanan buat tahu bagaimana persamaan regresinya. Sama kayak di laboratorium lingkungan dulu, kan kalian sudah diajarin untuk mendapatkan nilai persamaan dalam grafik ini. Klik kanan, terus nanti ada kan muncul. Tinggal diklik gitu. Tinggal diklik ketemu nanti muncul tuh persamaannya. Nah, nanti persamaannya biasanya dalam bentuk Y sama dengan bla 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 X plus bla 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 gitu ya. Ini angka nih, berupa angka. Nah, nanti dari persamaan ini kita bisa tahu berapa nilai mu-nya. Mu-nya ini slope, ini mu itu adalah angka di sini nanti. Dari persamaan ini nanti angka mu itu angka yang di sini. Jadi gampang ya, lebih gampang pakai grafik daripada kalian nanti disuruh menghitung. Terus, nah fase eksponensial atau fase pertumbuhan ini akan, jika nutrien itu berlebih di dalam air atau di dalam media kultur mikroorganisme kita, itu terdapat nutrien yang berlebih, maka organisme ini bisa tumbuh dengan laju yang maksimum. Jadi nanti ada mu max, kita harus tahu berapa mu max-nya. Oh iya, saya kelupaan kemarin menjelaskan bahwa di dalam fase pertumbuhan mikroorganisme itu, si mikroorganisme itu akan cenderung memakan substrat yang dia sukai dulu, yang tubuhnya itu bisa terima dulu gitu. Tidak semua makanan, tidak semua nutrisi, tidak semua polutan di dalam air limbah itu bisa langsung disukai atau bisa langsung dikonsumsi oleh mikroba. Nah, ketika dia menemukan substrat yang dia sukai, ya, jadi di dalam kurva pertumbuhan ini dia akan mengalami fase adaptasi yang pertama ya, di mana fase adaptasi yang pertama ini dia akan mendapatkan substrat yang cocok untuk dirinya. Nah, ketika udah menemukan itu, maka yang terjadi kurva ini akan meningkat. Mikroorganisme ini akan meningkat, gitu kan, jumlahnya. Nah, ini mikroorganisme ya. Sumbu Y ini menunjukkan mikroorganisme, sedangkan sumbu X ini adalah waktu pengamatan kita. Oke, sampai sini paham ya. Ini ada fase adaptasi pertama dan fase pertumbuhan mikroba. Namun ketika substrat yang ini habis, ya, si mikroorganisme ini perlu beradaptasi dengan substrat baru. Nah, substrat baru ini adalah substrat-substrat yang asing bagi tubuh dia, sehingga dia perlu adaptasi ulang. Di dalam air limbah itu kan, apalagi sistem batch, ya, itu kan air limbahnya itu kan tetap tidak ada penambahan yang baru. Kalau ada penambahan yang baru, bisa jadi si mikroorganisme ini dapat asupan nutrisi yang dia sukai, tapi air limbahnya baru masuk gitu. Nah, kalau batch ini, kalau misalnya batch, ya dia akan beradaptasi ulang gitu, karena yang disukai itu udah habis.
Beda dengan continuous. Ketika continuous, air limbah itu masuk terus, maka nutrisi yang disukai dia mungkin akan masuk terus gitu. Nah, ini saya ceritakan kalau misalnya ini batch gitu. Kalau batch yang terjadi dia akan adaptasi kembali di fase ini. Jadi di tengah-tengah fase pertumbuhan nanti di sini dia akan meningkat lagi kurvanya. Gitu ya. Ini terjadi ketika nutrisi yang disukai itu habis. Tapi ketika nutrisi yang dia sukai itu berlebihan itu maksudnya ada terus, maka ya dia tidak akan mengalami fase adaptasi yang kedua ini. Jadi dia langsung kurvanya ke atas. Nah, yang dinamakan mu max ini adalah fase eksponensial pada pertumbuhan mikroba. Jadi dalam pertumbuhan mikroba kan kemarin ada 4 fase, di mana fase yang pertama adalah fase lag, yang kedua adalah fase eksponensial atau fase log, ya. Yang ketiga fase stasioner, dan yang keempat adalah fase kematian, death. Nah, mu max ini dia terjadi pada fase eksponensial atau fase log tadi ya. Nah, di sini terlihat fase lognya itu ada pada jam ke-24 hingga jam ke-72. Jadi di bagian sini fase eksponensial. Oh iya, saya kelupaan kemarin menjelaskan bahwa di dalam fase pertumbuhan mikroorganisme itu, si mikroorganisme itu akan cenderung memakan substrat yang dia sukai dulu, yang tubuhnya itu bisa terima dulu gitu. Tidak semua makanan, tidak semua nutrisi, tidak semua polutan di dalam air limbah itu bisa langsung disukai atau bisa langsung dikonsumsi oleh mikroba. Nah, ketika dia menemukan substrat yang dia sukai, ya, jadi di dalam kurva pertumbuhan ini dia akan mengalami fase adaptasi yang pertama ya, di mana fase adaptasi yang pertama ini dia akan mendapatkan substrat yang cocok untuk dirinya. Nah, ketika udah menemukan itu, maka yang terjadi kurva ini akan meningkat. Mikroorganisme ini akan meningkat, gitu kan, jumlahnya. Nah, ini mikroorganisme ya. Sumbu Y ini menunjukkan mikroorganisme, sedangkan sumbu X ini adalah waktu pengamatan kita. Oke, sampai sini paham ya. Ini ada fase adaptasi pertama dan fase pertumbuhan mikroba. Namun ketika substrat yang ini habis, ya, si mikroorganisme ini perlu beradaptasi dengan substrat baru. Nah, substrat baru ini adalah substrat-substrat yang asing bagi tubuh dia, sehingga dia perlu adaptasi ulang. Di dalam air limbah itu kan, apalagi sistem batch, ya, itu kan air limbahnya itu kan tetap, ya, tetap tidak ada penambahan yang baru. Kalau ada penambahan yang baru, bisa jadi si mikroorganisme ini dapat asupan nutrisi yang dia sukai, tapi dia air limbahnya baru masuk gitu. Nah, kalau batch ini, kalau misalnya batch, ya dia akan beradaptasi ulang gitu, karena yang disukai itu udah habis. Beda dengan continuous. Ketika continuous, air limbah itu masuk terus, maka nutrisi yang disukai dia mungkin akan masuk terus gitu. Nah, ini saya ceritakan kalau misalnya ini batch gitu. Kalau batch yang terjadi dia akan adaptasi kembali di fase ini. Jadi di tengah-tengah fase pertumbuhan nanti di sini dia akan meningkat lagi kurvanya. Gitu ya. Ini terjadi ketika nutrisi yang disukai itu habis. Tapi ketika nutrisi yang dia sukai itu berlebihan itu maksudnya ada terus, maka ya dia tidak akan mengalami fase adaptasi yang kedua ini. Jadi dia langsung kurvanya ke atas. Nah, yang dinamakan mu max ini adalah fase eksponensial pada
pertumbuhan mikroba. Jadi dalam pertumbuhan mikroba kan kemarin ada 4 fase, di mana fase yang pertama adalah fase lag, yang kedua adalah fase eksponensial atau fase log, ya. Yang ketiga fase stasioner, dan yang keempat adalah fase kematian, death. Nah, Mumax ini dia terjadi pada fase eksponensial atau fase log tadi, ya. Nah, di sini terlihat fase log-nya itu ada pada jam ke-24 hingga jam ke-72. Jadi di bagian sini fase eksponensial. Itu ya bedanya Mumax dengan Mu yang biasa tadi. Kalau Mu yang biasa tadi itu dia laju pertumbuhan keseluruhan fase dari mulai adaptasi hingga fase kematian, atau tergantung sampai mana pertumbuhan yang kita amati. Kalau sampai stasioner aja kita ngamatinya, maka ya berarti Mu biasa aja itu, yang Mu aja itu sampai fase dari adaptasi sampai stasioner. Kalau Mumax-nya tetap ya, Mumax-nya nilainya yang pas kurvanya itu naik. Nah, Mumax sendiri sebenarnya sudah banyak orang yang meneliti tentang laju maksimum, pertumbuhan spesifik maksimum dari mikroba, dari mikroorganisme, dan dengan jenis mikroorganisme yang terlihat di tabel ini, dengan temperatur segini, itu orang-orang yang meneliti itu mendapatkan hasil Mumax-nya sekitar ini, gitu ya. Yang kalau kalian perhatikan dari suhu-suhu yang ada ini, suhu yang temperaturnya panas, dia cenderung Mumax-nya ini cepat ya, lajunya ini lebih cepat dibanding yang temperaturnya lebih rendah. Cuman tidak semua mikroorganisme itu tahan dengan suhu yang ekstrim, dengan suhu yang tinggi. Nah, sehingga memang kondisi suhu ini juga menyesuaikan. Tidak bisa dibandingkan antara satu bakteri dengan bakteri lainnya. Gitu. Oke, ini ada contoh soal yang nanti bisa kalian pelajari ya. Sebuah strain jamur ini ditumbuhkan di kultur batch ya. Media kulturnya sistemnya batch dan juga ditambahkan glukosa di dalamnya. Dan berikut ini adalah hasil dari pengujian atau pengamatan si jamur ini dari waktu ke waktu ya. Waktunya ini hitungannya jam, hour. Terus cell concentration-nya dia meningkat seiring bertambahnya waktu, dan glukosnya dia menurun karena sudah di-uptake oleh si jamur, sehingga dari waktu ke waktu dia turun. Nah, teman-teman diminta untuk menghitung maximum net specific growth rate. Jadi disuruh menghitung Mumax-nya. Nah, gimana caranya? Nah, untuk menghitung Mumax, teman-teman harus tahu dulu nilai Mu-nya. Mu sendiri kemarin kita tahu rumusnya, salah satu rumusnya ya, kita bisa pakai ln X sama dengan ln X 0 ditambah Mu kali T, Mu T, ya kan kemarin ya kalau nggak salah ya. Sehingga untuk mencari Mu, laju spesifik sendiri kan Mu ya. Mu sendiri berarti ln X dikurangi ln X0
dibagi dengan T. T di sini delta T ya, delta T. Jadi bukan T ini, melainkan delta T itu ini dikurangi ini dikurangi ini dikurangi ini. Jadi selisih T-nya. Bukan T saat itu. Nah, nanti X-nya ini, ln X-nya ini kita bisa cari dari ini. Ini sebagai X. Nanti kita rubah menjadi ln X. Dan ln X 0-nya, ln X sebelumnya. Kalau misal kita mau menghitung ini, ln X 0-nya berarti ini. Kalau mau menghitung di sini, ln X 0-nya ini. Gitu ya, kita langsung praktek aja pakai Excel ya mungkin. Nah, sebenarnya ini sudah saya hitung pakai Excel, didapatkan seperti ini nanti ya. Tapi supaya teman-teman tahu prosesnya, kita hitung ulang ya. Ini coba saya hapus dulu. Saya buat dari awal aja lah. Pertama, kita untuk menghitung mu, kita harus tahu data yang kita perlukan itu apa. Yang kita perlukan itu kan T dan X, iya kan? Nah, T-nya sendiri itu yang dipakai delta T. Sehingga delta T itu kita bisa dapatkan dari mengurangi 10 dengan 0, 18 dengan 10, dan seterusnya. Ini saya copy aja ya T-nya ya. Ini sebenarnya udah saya ketik juga untuk mencontohkan tadi. Nah, delta T berarti dari sini ya, berarti ya, karena yang awal kan nggak bisa dikurang. Jadi dari sini ngerjainnya. Sorry. Nah, ini delta T ya, tinggal ditarik ke bawah ya. Lalu X-nya itu adalah sel konsentrasi. Sel konsentrasinya ini juga udah saya tulis. Kita copy aja. Oke, ini sel concentration-nya. Sama ya, udah ya, antara di sini, di soal, sama di Excel kita. Lalu kita cari ln X. Ln X. Karena rumusnya tadi ada ln X-nya ya, ln X. Ln X, cara menggunakannya kita tinggal seperti ini. Ln rumusnya ya, di Excel. Terus tutup kurung, enter. Oke. Nah, kita tinggal tarik juga, ketemu ln X. Nah, kemudian rumus mu sendiri itu kan ln X min ln X 0. Nah, kita hitung ini dulu, baru nanti kita bagi delta T, seperti di rumus. Ln X min ln X 0 ini dikurangi ini sebelumnya. Nah, kita tinggal tarik lagi, ketemu. Kemudian kita mencari mu-nya atau laju pertumbuhan spesifiknya, di mana rumusnya adalah ln X min ln X 0 dibagi dengan T, delta T ya, delta T. Biar jelas. Oke. Berarti tinggal dikurangi aja. Sama dengan ini dikurangi delta T mana ini. Kok dikurangi, sorry. Dibagi ya. Dibagi delta T. Oke, ketemu mu-nya, lajunya. Nah, ini saya pindah ya data yang dari Excel tadi yang udah kita hitung, saya pindah ke sini. Nah, perlu diketahui ini itu masih mu ya, sedangkan yang dicari adalah mu max.
Nah, teman-teman ingat ya, Miomax itu dalam fase atau kurva pertumbuhan mikroorganisme dia ada di fase mana? Ada di fase eksponensial. Jadi ini adalah Miomax. Ya. Kapan Miomax itu terjadi? Kalau dari data yang kita punya, sekilas kita lihat kenaikan itu terjadi pada jam ke sini sampai ke sini gitu ya. Jadi arahnya ke sini. Nah, ini adalah Miomax. Berarti Miomax-nya ada di jam keberapa? Jam ke-10 hingga jam ke-37 gitu ya. Untuk membuktikan apakah benar fase pertumbuhan itu terjadi fase Miomax itu terjadi di jam ke-10 hingga jam ke-37, kita bisa lakukan dengan mencoba gitu ya, membuat kurva pertumbuhannya di Excel tadi dari data yang kita punya, yaitu ln X dan juga delta T-nya. Saya contohkan ya. Sorry, tadi bukan delta T, tapi T ya. Jadi ln X sama T. Untuk membuat kurva itu butuh data ln X dan T. Oke, kita buat dulu ya kurva pertumbuhannya. Ini kita blok. Cara membuat kurvanya kita blok. Kalau mau blok ln X-nya, biar nggak hilang, yang T-nya kita pencet kontrol ya. Kontrol terus diklik. Aduh, ini pula. Saya ulang ya. Oke. Lalu insert kurvanya, chart, terus pilih sketcher. Saya sukanya pakai sketcher. Nah, ini udah kurva pertumbuhannya ya. Jadi kalau diganti dan diberi keterangan, bentar saya ganti modelnya. Ini aja. Ini sebagai apa? Sebagai ln X. Sebagai ln X, kemudian yang ini sebagai waktu atau T. Satuannya jam ya, hour. Oke, ini adalah kurva pertumbuhan. Lalu Miomax-nya sendiri itu tadi ada di fase apa? Ada di fase eksponensial. Ada di fase eksponensial berarti yang mana? Kalau dilihat dari kurva ini, saya menentukan fase eksponensial itu dari 10 hingga 37. Dari sini ya. Ini memunculkan 37-nya, kalian bisa klik kanan, format aksis nanti. Kita bikin per 3 aja. Nah, supaya tampak sekitar 37 ya, di sini ya, 37. Lalu kita buat kurva Miomax-nya. Miomax itu ada di sini ya, tadi saya menentukannya di 10 hingga 37. 37 di sini. Berarti data yang kita pakai itu ada di sini hingga di kontrol ln X ya. Sorry. Insert sketcher lagi.
Nah, ini adalah mu max-nya nanti. Kita munculkan ya nilai mu max-nya. Caranya kalian klik, terus klik kanan, muncul add trend line, diklik, nanti ini dicentang, display equation on chart-nya. Udah ketemu 0,0889 untuk mu max-nya. Kalau kita kembalikan ke data sebelumnya, nah, kira-kira mu max terjadi 0,0889 ini kan ada di sini. Ya, kenaikannya ada di sini hingga di sini. Gitu ya. Jadi kelebihannya kalau pakai kurva dia bisa mengetahui nilai mu max asli ya, mu max bener apa nilai mu max-nya gitu ya. Kalau dari perhitungan kita bisa tahu cuman dari rentangnya aja. Jadi kurva ini adalah menyimpulkan gitu loh. Menyimpulkan berapa nilai mu max yang sebenarnya. Tapi kalau kita menghitung pakai rumus tadi kan kita cuma tahu rentang dari sekian sampai sekian. Tapi kalau di kurva dia udah dimodelkan ya menggunakan persamaan regresi tadi. Yang diklik kanan terus add trend line gitu ya, muncul persamaannya gitu. Paham ya? Oke, sepertinya sekian dulu kuliah kita minggu ini. Saya mau kasih tugas, tapi tugasnya gampang ya, mencari suatu artikel dengan data di artikel. Jadi di artikel itu harus memuat data, paling tidak ada data MLVSS atau konsentrasi dari mikroba, dan juga waktu pengukurannya. Waktu pengukuran si mikroba itu ya. Nah, itu aja tugasnya ya. Artikelnya dikumpulkan minggu depan, tapi artikel tersebut harus dikonsultasikan ke saya apakah sudah benar yang dimaksud artikelnya adalah artikel ini gitu. Kalau saya sudah bilang benar, ya artinya itu boleh dikumpulkan minggu depan gitu ya. Paham ya semuanya ya? Selamat mengerjakan tugasnya dan semangat semuanya. Selamat sore.